Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3 mata kuliah Sosiologi Konflik dengan anggota Diah Ayu Noviatul Fasa Nazira, Evi Fitria Primadani, Hanifah Septiana Sari, Hasnadila Rihadatul Laisi, dan Lilis Nur Safitri. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dengan judul Konflik Etnik di Sampit, Kalimantan Tengah. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video kami sampai akhir ya. Halo, saya Hanifah Septiana Sari, NIM 208190022. Di sini saya akan menjelaskan subpoin yang pertama, yaitu tentang latar belakang konflik Sampit. Jadi ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari munculnya konflik Sampit, yaitu faktor yang pertama yaitu muncul atas dasar konflik antar etnis. Peristiwa Sampit terjadi 21 tahun lalu, tepatnya tanggal 18 Februari 2001. Peristiwa tersebut muncul atas dasar konflik antar etnis dan merupakan tragedi paling tragis yang pernah terjadi di Indonesia. Konflik ini berawal di kota Sampit di Kalimantan Tengah dan akhirnya meluas hingga ke seluruh provinsi termasuk kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dengan warga imigran Madura dari Pulau Madura. Faktor yang kedua yaitu kecemburuan ekonomi. Terdapat sumber yang menyebutkan bahwasannya asal-muasal peristiwa Sampit didasari oleh ketidaksepahaman yang dirasakan oleh suku Dayak dan warga imigran Madura terhadap usulan pemerintah berupa program transmigrasi. Suku Dayak dikabarkan merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Hal tersebut karena suku Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan kerap kali tersisihkan dan kehadiran orang-orang Madura sudah mulai menguasai hampir semua lapangan pekerjaan dan menghimpit perekonomian mereka. Poin yang ketiga yaitu tidak mampu menyesuaikan budaya setempat. Situasi yang mulai mencekam diperparah dengan adanya persepsi bahwa orang Madura yang merupakan kelompok pendatang seringkali dikatakan tidak bisa menyesuaikan diri dengan bumi tempatnya berpijak. Adanya kebiasaan orang Madura yang membawa parang atau celurit kemanapun pergi, membuat orang Dayak salah mengartikan hal tersebut sebagai sebuah ajakan untuk berkelahi. Sebab bagi orang Dayak, membawa senjata tajam hanya dilakukan ketika mereka hendak berperang atau berburu. Dan faktor yang terakhir yaitu muncul kasus kematian Sandong. Perselisihan semakin memanas saat adanya perkelahian antara pemuda Dayak dan pemuda Madura di kompleks lokalisasi Karangpangi yang menyebabkan meninggalnya Sandong. Yang mana Sandong ini merupakan anak salah satu tokoh Dayak paling berpengaruh di daerah tersebut. Kematian Sandong tidak pernah menemukan titik terang tentang siapa pelaku sebenarnya. Lantas, sehingga hal tersebut menjadi salah satu hal yang melatar belakangi aksi anarkis selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Fitria Primadani dengan NIM 208190017. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kronologi konflik etnik yang ada di Sampit. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia itu merupakan sebuah negara yang multikultural, tentunya memiliki beragam ras, suku, serta budaya yang berbeda-beda. Nah, dari berbagai kemajemukan yang ada di dalam sebuah negara, tentunya akan menjadikan sebuah keragaman yang harmonis apabila masyarakatnya itu mampu untuk bersikap toleransi dan saling menghargai, saling menjaga satu sama lainnya. Tetapi hal ini akan menjadi bumerang bagi bangsa itu sendiri apabila masyarakatnya itu belum bisa untuk bersikap toleransi, saling menghormati, dan juga saling menjaga kebudayaan satu sama lainnya. Nah, seperti halnya kasus konflik yang ada di Sampit, tepatnya di Kalimantan Tengah, di provinsi Kalimantan Tengah, yang terjadi pada tanggal 18 Februari 2001. Konflik yang ada di konflik Sampit ini termasuk konflik etnik atau konflik budaya yang terjadi antara suku Dayak dengan suku Madura, di mana suku Dayak ini sebagai suku asli daerah Sampit tersebut, sedangkan suku Dayak adalah suku pendatang di daerah Sampit. Nah,
Sebenarnya konflik etnik yang terjadi antara suku Dayak dan juga suku Madura ini tidak terjadi hanya satu kali saja pada tahun 2001, tetapi secara historis itu telah tercatat sebanyak 20 kali kasus semenjak kedatangan suku Madura ke Kabupaten Sampit. Dan pada tahun 2000, transmigran asal Madura itu telah menduduki populasi penduduk di Pulau Kalimantan itu sebanyak 21%. Nah, seiring dengan bertambahnya jumlah populasi orang Madura di wilayah Kalimantan, tentunya juga memiliki kemungkinan terjadi benturan budaya antara suku Dayak dan juga suku Madura, karena ada beberapa perbedaan karakteristik dan juga latar belakang di antara kedua suku tersebut. Nah, karena ada benturan-benturan itu mampu memicu sebuah konflik. Kemudian mengenai konflik etnik yang ada di Sampit ini sebenarnya telah dimulai pada akhir tahun 2000-an, dengan awalnya itu terdapat 3 orang warga suku Madura dan juga seorang warga suku Dayak itu sedang bermain judi di penambangan emas tradisional yang berlokasi di Karangpangi, Kota Waringin Timur pada tanggal 17 Desember 2000. Nah, pada saat melakukan perjudian itu ternyata terjadi sebuah perkelahian antara warga suku Dayak dan juga warga suku Madura yang ternyata mengakibatkan seorang warga suku Dayak tadi itu tewas dengan luka bacok karena dikeroyok oleh 3 orang warga suku Madura tadi. Nah, karena adanya melihat masyarakat atau temannya itu tewas karena dikeroyok oleh warga suku Madura, warga suku Sampit itu tidak terima akan hal itu. Dan karena kejadian itu pula, kondisi sosial masyarakat yang ada di kota Sampit itu memanas dan hampir 1 bulan lamanya bermunculan berbagai isu yang mengarah pada konflik yang hingga puncaknya pada tanggal 18 Februari 2001, tepatnya di Jalan Padat Karya, Kota Sampit. Kedua belah pihak suku itu melakukan perlawanan dan ternyata selama 3 hari berturut-turut perlawanan itu dimenangkan oleh warga suku Madura, dan warga suku Madura itu berhasil untuk menguasai kota Sampit, dan mereka itu berencana akan menjadikan kota Sampit itu sebagai Sampang kedua. Mereka juga menyerukan kepada khalayak umum mengenai konflik itu, di mana warga Madura akan menjadikan kota Sampit sebagai Sampang kedua melalui spanduk ataupun menyiarkan langsung melalui speaker masjid. Nah, tetapi ternyata pada tanggal 20 Februari 2001 keadaan mulai berubah. Yang tadinya warga Madura itu menguasai kota Sampit, ternyata pada hari itu suku Dayak membawa pasukan dan mulai berdatangan ke kota Sampit dengan membawa senjata seperti tombak atau mandau. For your information, mandau itu seperti pedang tetapi dipercaya memiliki kekuatan magis di dalamnya, dan itu adalah senjata asli suku Dayak ya teman-teman. Dan keadaan pada saat itu pun sudah mencekam sekali, karena ternyata mereka itu tidak hanya melakukan perlawanan melalui secara fisik saja, tapi ternyata ada keterlibatan kekuatan magis pada saat melakukan perlawanan di kedua belah pihak suku itu. Dan pada saat itu mengakibatkan beberapa warga suku Madura yang dianggapnya itu mempunyai kekuatan magis yang dianggap kuat itu ternyata justru tewas karena tertibas tombak dan juga ada dengan mandau tadi. Dan kemudian lambat laun warga Madura yang tidak mempunyai ilmu apa-apa itu merasa takut dan memilih untuk mundur dari kota Sampit dan mengungsi keluar kota. Perkenalkan, saya Dia Inovia Tufasa Nazira, NIM 208-190-13. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai dampak dari adanya konflik Sampit yang terjadi di Kalimantan Tengah. Adapun dampak yang pertama yaitu menyebabkan kerugian baik itu secara material maupun non-material.
Nah, sejak berlangsungnya Perang Sampit ini, ternyata setidaknya 100 lebih warga Madura menjadi korban atas konflik yang terjadi antara suku Dayak di Kalimantan dan juga suku etnis pendatang, yakni suku Madura ya, di mana 500 orang meninggal dunia dan ribuan warga Madura terpaksa kehilangan tempat tinggal mereka serta harta benda akibat adanya penjarahan. Selain itu, banyak warga Madura yang meninggal dengan cara tragis, yakni dipotong kepalanya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ternyata suku Dayak sendiri ini memiliki sebuah sejarah ritual yang dikenal bernama ngayau. Ritual ngayau sendiri ini dipercaya sebagai ritual pemburuan kepala dan dianggap telah tiada sejak awal abad ke-20-an. Lalu dampak yang kedua yaitu lumpuhnya kegiatan pendidikan dan juga perekonomian. Konflik antar etnis yang terjadi di Sampit ini telah membuat beberapa aktivitas masyarakat terhenti. Di antaranya aktivitas seperti sekolah, kemudian perkantoran, baik itu milik swasta maupun pemerintah. Pemberhentian sementara ini pun dilakukan hingga situasi kembali kondusif. Tujuannya adalah agar tidak menambah banyak korban jiwa lagi. Nah, selain itu, kegiatan perekonomian masyarakat pun ikut terhenti. Banyak kios-kios, pasar-pasar, dan juga ruko-ruko yang terpaksa ditutup untuk menghindari adanya penjarahan dan tindakan serupa lainnya selama konflik berlangsung. Nah, hal tersebut ini juga diperparah dengan adanya krisis pangan dan juga kebutuhan yang tengah melanda daerah Sampit. Kemudian pelabuhan-pelabuhan yang sebelumnya ramai akan kapal-kapal pengangkut barang berubah menjadi sepi karena tidak ada kapal yang berani menepi ke pelabuhan Sampit. Kegiatan pengangkutan dan juga pembongkaran barang yang sebelumnya ini telah menjadi pekerjaan rutin masyarakat sekitar menjadi terhalang oleh adanya konflik tersebut. Lalu yang ketiga yaitu pengungsian sejumlah masyarakat. Nah, selama konflik berlangsung, pemerintah ini dengan sigap mengambil langkah yakni dengan mengungsikan sejumlah masyarakat pendatang suku Madura dari Kalimantan Tengah ke beberapa daerah yang dirasa aman sebagai tempat pengungsian sementara. Nah, ada pun beberapa tempat yang menjadi tujuan pengungsian masyarakat Madura adalah seperti Surabaya, kemudian Banjarmasin, terus ada juga beberapa yang melarikan diri dan ada beberapa yang dipulangkan ke daerah asal. Lalu yang keempat itu ada terancamnya stabilitas dan keamanan daerah. Nah, keadaan suatu wilayah ini menjadi tidak stabil apabila terjadi berbagai konflik sehingga menimbulkan adanya perang atau mengakibatkan perang. Begitu pula yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah ini. Berlangsungnya konflik Sampit ternyata telah mengancam keamanan masyarakat setempat, di mana kondisi lingkungan yang semula baik-baik saja berubah menjadi menegangkan dan juga mencengangkan. Nah, hal ini pun membuat masyarakat menjadi resah dan juga takut untuk meninggalkan rumah mereka, sehingga dengan adanya hal tersebut kegiatan masyarakat pun ikut terhenti dan juga ditiadakan sampai dengan situasi kembali normal. Nah, yang terakhir yaitu merenggangnya hubungan sosial utamanya antara suku Dayak dengan suku Madura. Nah, selama konflik berlangsung, hubungan sosial antara suku Dayak dan suku Madura sebelumnya ini baik-baik saja, tenang-tenang saja dan tidak ada konflik apa-apa. Namun setelah berbagai runtutan permasalahan yang terjadi sehingga pecah pada tanggal 18 Februari terkenal dengan konflik Sampit ini, ternyata telah membuat hubungan antara kedua suku menjadi saling serang menyerang. Kemudian juga ada sikap saling mendominasi atau mengunggulkan suku masing-masing atas kelompok yang menang, sehingga ini menjadi penyebab merenggangnya hubungan sosial antara kedua suku tersebut. Baik, saya Lilis Nusa Fitri akan menjelaskan mengenai pembahasan selanjutnya, yaitu upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik Sampit. Dalam kasus konflik etnik di Kalimantan Tengah atau konflik di Sampit ini, pada saat itu belum menemui kebijakan yang tepat dan konkret baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, yang kemudian direspon oleh masyarakat yang mengusulkan mengenai penyelesaian konflik yang bisa dikatakan
Usulan dari masyarakat ini masih bersifat sepihak, yaitu masyarakat Kalimantan Tengah ini bersepakat menginginkan agar warga etnik Madura yang saat itu berada di pengungsian itu direlokasikan ke luar wilayah Kalimantan Tengah, atau bisa dikatakan etnik Kalimantan Tengah itu menolak keberadaan etnik Madura. Namun, tidak semua pihak menerima usulan ini, sehingga upaya penyelesaian konflik etnik, khususnya etnik Dayak dan etnik Madura ini dirumuskan bersama dengan pemerintah pusat maupun daerah dengan masyarakat dari kedua belah pihak etnik yang bersangkutan. Adapun beberapa peran pemerintah dalam membantu menyelesaikan konflik. Yang pertama yaitu pemerintah pusat ini memediasi dan memberikan fasilitas antar pihak yang bertikai dan memberi bantuan kemanusiaan bagi korban kerusuhan. Yang kedua yaitu pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah Provinsi Jawa Timur ini saling berkoordinasi dalam mengatasi konflik, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan itu juga ikut serta bertindak aktif sebagai salah satu aktor dalam proses rekonsiliasi konflik. Yang ketiga yaitu pemerintah kabupaten kota juga ikut aktif dalam mengupayakan perdamaian, yang mana pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur yang memang harus menghadapi intensitas konflik yang paling tinggi pada saat itu. Nah, selain itu juga ada pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Kapuas, serta Kota Palangkaraya. Yang keempat yaitu DPR dan DPRD juga ikut serta sebagai lembaga legislatif dalam proses rekonsiliasi konflik, meskipun peran DPRD cenderung lebih dinamis. Yang kelima, pemerintah pusat ini mengerahkan aparat keamanan yakni TNI dan Polri. Yang selanjutnya, pemerintah pusat juga berperan membantu warga etnis Madura untuk mendapatkan kembali hak milik mereka berupa aset ekonomi khususnya tanah dan tempat tinggal. Serta negara juga harus memberikan kompensasi terhadap etnik Dayak sebagai tuan rumah atau sebagai tuan di tanah nenek moyang mereka sendiri dengan membantu meningkatkan pemberdayaan di berbagai aspek kehidupan etnik Dayak. Selanjutnya, pemerintah pusat ini bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan kampanye terus-menerus mengenai kenyataan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang mana penting bagi setiap warga negara untuk hidup berdampingan secara damai dan mensosialisasikan keutamaan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Selain itu, negara juga cukup responsif dalam penanganan permasalahan korban kerusuhan di tempat pengungsian dengan memberikan berbagai bantuan kepada korban kerusuhan melalui departemen dan dinas terkait. Di antaranya, pada fase pertama, bantuan yang diberikan berupa bantuan beras, lauk pauk, dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara sinergis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, KKP, RS Dr. Sutomo, LSM, dan dibantu sepenuhnya oleh Dinas Kabupaten atau Kota. Pada fase yang kedua, diberikan pada tahun 2001, pemerintah berupaya mengembalikan pengungsi ke daerah asalnya, pemulihan para pengungsi dengan memberikan bimbingan, membangun fasilitas pendidikan dengan membangun ruang kelas, dan memberikan beasiswa untuk para anak pengungsi. Dan fase ketiga yaitu fase bantuan lanjutan yang diberikan pada tahun 2002, di mana pemerintah ini masih terus berupaya mengembalikan pengungsi ke tempat asalnya. Selain itu juga diadakan beberapa pertemuan antara Gubernur Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat serta Jawa Timur. Di antaranya, pertemuan yang pertama yaitu pertemuan tekad damai anak bangsa di bumi Kalimantan, dilakukan di Jakarta pada tanggal 20-23 Maret tahun 2001. Pertemuan yang kedua yaitu diadakan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah atau KRKT 3 di Sampang, Jawa Timur tanggal 22 Agustus 2001. Dan yang terakhir yaitu pertemuan di Batu, Jawa Timur pada tanggal 3 Februari 2002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Dila Rihatul Aini. NIM saya 208190023. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai peran masyarakat dalam penyelesaian konflik samping. Upaya masyarakat dalam penyelesaian konflik samping.
Dalam upaya penyelesaian konflik sempit, bukan hanya pemerintah, namun dari masyarakat juga berupaya dalam penyelesaiannya. Pelibatan unsur masyarakat ini diformalkan dengan membentuk beberapa forum kemasyarakatan yang bertujuan sebagai wadah atau media yang menjembatani, memediasi, dan memfasilitasi komunikasi dan dialog antar suku juga pemerintah supaya terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat. Beberapa forum masyarakat yang aktif dalam penanganan konflik sosial ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, yang kedua Forum Kerukunan Umat Beragama, dan yang ketiga Forum Pembaruan Kebangsaan.